Perkenalkan, nama saya Dina Maulina dengan NIM 2020 4147 bersama dua teman saya, Hairunisa dengan NIM 2020 4148 dan Setiana Sekarsari dengan NIM 2020 4141. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi perilaku pasar konsumen dan bisnis. Saya di sini ingin menjelaskan tentang memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan bukan masalah yang sederhana. Para pelanggan mungkin sudah menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka, namun bertindak sebaliknya. Begitupun pula di lain pihak, mungkin perusahaan salah menginterpretasikan keinginan pelanggannya yang mengakibatkan tidak adanya kesesuaian karena tidak memahami motivasi, kebutuhan, dan kelebihsukaan atau preferensi pelanggan. Jelas akan berdampak negatif terhadap performance perusahaan. Ada dua konsumen. Yang pertama ada personal consumer, yaitu konsumen perorangan. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri. Yang kedua ada organizational consumer, yaitu konsumen organisasi. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan menjalankan organisasi tersebut. Misalnya perusahaan yang membeli bahan baku atau keperluan lain agar perusahaan dapat beroperasi. Berdasarkan landasan teori, ada dua faktor dasar yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu merupakan faktor yang berasal dari luar diri konsumen, meliputi pengaruh keluarga, kelas sosial, kebudayaan, marketing strategi, dan kelompok referensi. Kedua ada faktor internal, yaitu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri konsumen seperti motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, atau kepribadian belajar. Adapun pengaruh digital revolution telah menimbulkan perubahan yang drastis terhadap lingkungan bisnis. Yang pertama, konsumen lebih memilih kekuatan dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, konsumen memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang lebih dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga, para marketer dapat menawarkan produk dan jasa yang lebih dibandingkan sebelumnya. Yang keempat, pertukaran antara marketer dan konsumen akan lebih interaktif dan spontan. Yang kelima, marketer dapat mengumpulkan lebih banyak informasi tentang konsumen dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, proses pembelian konsumen. Ada beberapa tahap dalam proses pembelian konsumen. Yang pertama, ada pengenalan masalah. Apa sih pengenalan masalah? Pengenalan masalah itu proses pembelian menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembelian menyadari terhadap perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Yang kedua, ada pencarian informasi, yakni konsumen akan mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen. Sumber informasi. Konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok, yakni yang pertama ada sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga, kenalan. Yang kedua ada sumber komersial seperti iklan, penyalur, kemasan, pajangan toko. Yang ketiga ada sumber publik seperti media massa. Yang keempat ada sumber pengalaman seperti pemakaian produk.
Yang ketiga, ada evaluasi alternatif, yakni terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, di mana model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang pertama, konsumen berusaha memahami kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 2020 4148 dari kelas Manajemen Pemasaran P3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut sumber yang saya baca, Kotler, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 4. Yang pertama, ada yang namanya faktor budaya. Faktor budaya itu merupakan faktor penentu dasar dari keinginan dan perilaku tersebut. Subkultur dari faktor budaya yaitu mencangkup kebangsaan, agama, ras, dan geografis. Yang kedua, ada yang namanya faktor sosial. Faktor sosial perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh pergaulan sosial mereka yang terdiri dari, yang pertama, ada kelompok acuan. Apa sih kelompok acuan itu? Kelompok acuan adalah sebuah kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok acuan dibagi menjadi 3 cara yang dapat mempengaruhi anggota, yaitu yang pertama bisa dengan mempengaruhi individu untuk mempunyai perilaku atau gaya hidup baru, yang kedua mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan yang ketiga menciptakan tekanan individu menyesuaikan pilihan produk atau brand. Yang kedua, ada yang namanya keluarga. Keluarga ini berasal dari keluarga inti, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka. Pada setiap produk berbeda-beda besar pengaruh anggota keluarga terhadap keputusan pembelian. Dari misalnya saya mencontohkan pada pembelian mobil. Mungkin pengaruh suami yang paling besar pada pembelian tersebut, tapi pada pemilihan tempat berlibur dan berrekreasi itu mungkin pengaruh anak yang paling signifikan. Yang ketiga, ada faktor individu. Faktor individu adalah keputusan seseorang untuk membeli suatu produk, juga dapat dipengaruhi dalam produk pribadi, antara lain yaitu ada usia dan siklus hidup. Karena orang beli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya, dari mulai selera makanan. Yang keempat, ada yang namanya proses kunci psikologi konsumen, yaitu tugas pemasar memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen, yakni proses terjadi antara kedatangan rangsangan pemasaran dari luar dan keputusan pembelian di akhir. Faktor psikologi yang berpengaruh terhadap respon konsumen yaitu yang pertama ada yang namanya motivasi. Tentu tiap orang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu yang bersifat berbeda-beda, baik bersifat biogenis maupun bersifat psikogenis. Apa sih sifat biogenis itu? Sifat biogenis itu adalah seperti kita merasa lapar, haus, atau merasa tidak nyaman. Dan sifat psikogenis itu seperti kebutuhan pengakuan, penghargaan, dan rasa keanggotaan kelompok. Yang kedua ada yang namanya pembelajaran. Ketika seseorang konsumen bertindak, maka dengan sendirinya mereka pasti belajar. Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman, berarti kita belum bisa dinamakan belajar, karena pengalaman bisa membelajarkan kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Teori pembelajaran ini mengajarkan bahwa mereka
dapat membangun permintaan sebuah produk. Yang ketiga, ada emosi. Tentu saja di setiap respon konsumen tidak selamanya bersifat kognitif dan rasional. Mungkin banyak juga yang bersifat emosional. Misalnya pada iklan merek yang dapat membuat konsumen merasa bangga, senang, atau percaya diri. Tetapi ada juga yang menciptakan perasaan geli, jijik, atau bahkan heran. Yang keempat ada ingatan. Ingatan yang berarti pemrograman memori menggambarkan bagaimana dan di mana informasi masuk dalam memori. Pengambilan memori merupakan cara informasi diambil dalam memori. Usaha mengingat informasi merek tidak hanya tergantung kekuatan awal informasi tersebut dalam memori. Misalnya kalau kita ingin check out barang di Shopee, tapi kita lupa barang itu barang apa. Tapi yang penting kita tuh hafal merek atau bahan dari barang kita yang ingin kita beli tersebut. Itu dapat dibilang dari program ingatan. Lalu ada pasar bisnis dan perilakunya. Pasar bisnis dan perilakunya memiliki arti proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi formal dalam penetapan kebutuhannya akan barang dan jasa menjadi sangat berbeda dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pasar konsumen. Pasar bisnis dan perilakunya ini juga memiliki ciri yang berbeda dengan pasar konsumen, yakni yang pertama ada jumlah pembeli yang sedikit, yang kedua ada hubungan pelanggan dengan pemasok sangat erat, lalu ada pembeli terkonsentrasi secara geografis, lalu permintaan produk atau jasa akan bersifat permintaan turunan, lalu fungsi permintaan bersifat inelastis, kuantitas permintaan bersifat fluktuatif, pembelian menuntut profesionalisme tinggi, pembelian langsung, dan negosiasi yang ketat antar pemasok dan pembeli. Lalu ada pembeli bisnis. Pembeli bisnis ini juga dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama ada lingkungan. Lingkungan ada tingkat permintaan, ada ramalan ekonomi, ada tingkat bunga, ada tingkat perubahan teknologi, ada perkembangan produk dan peraturan, ada perkembangan persaingan, dan ada tanggung jawab sosial. Lalu kita masuk ke organisasi. Organisasi hanya terdiri dari 5 bagian. Ada tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem. Antar pribadi juga ada 5, yaitu ada minat, wewenang, status, empati, dan daya bujuk. Pribadi ada umur, penghasilan, pendidikan, jabatan, kepribadian, sikap terhadap resiko, dan budaya. Selanjutnya proses pembeli bisnis, yaitu proses pembelian yang terjadi di dalam bisnis. Yang pertama ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah sendiri artinya proses pembelian bermula saat seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat mereka penuhi dengan memperoleh barang atau jasa. Pengenalan masalah tersebut dapat dipicu oleh 2 rangsangan, yaitu internal dan eksternal. Apa sih rangsangan internal dan eksternal? Yang pertama internal. Internal itu misalnya beberapa kejadian umum menyebabkan pengenalan masalah. Contoh, perusahaan tersebut memutuskan untuk mengembangkan produk baru sehingga memerlukan peralatan serta bahan baku yang baru. Mesin mengalami kerusakan sehingga membutuhkan suku cadang baru. Lalu dari rangsangan eksternal, yaitu contohnya pembeli mungkin mendapatkan ide baru di pameran dengan melihat iklan atau menerima telepon dari wiraniaga yang menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada perumusan masalah atau kebutuhan umum.
Pembeli menetapkan karakteristik umum dan kuantitas barang yang dibutuhkannya. Untuk produk standar, tahap itu sederhana. Tetapi untuk produk rumit, pembeli harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti insinyur, pemakai untuk menentukan karakteristik seperti keandalan, daya tahan, dan harga. Yang ketiga ada spesifikasi produk. Selanjutnya pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, seperti insinyur, pemakai untuk menentukan karakteristik seperti keandalan, daya tahan, dan harga. Lalu yang ketiga ada spesifikasi produk. Selanjutnya pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Yang keempat ada perencanaan pemasok. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menspesifikasi sejumlah atribut pemasok yang diinginkan dan menetapkan tingkat kepentingan relatif atribut tersebut. Lalu yang kelima ada pengajuan proposal. Pembeli akan mengundang pemasok yang memenuhi syarat supaya mengajukan proposal. Jika produk yang bersangkutan rumit atau mahal, pembeli akan menuntut proposal tertulis yang rinci dari tiap-tiap pemasok yang memenuhi syarat. Dan yang terakhir ada pemelihat evaluasi kinerja, yaitu setelah memilih para pemasok, pembeli tersebut merundingkan pesanan akhir, merinci spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, dan kebijakan pengembalian, garansi, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sian Naskarsari, NIM dari 2020-410041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu jenis produk dan proses pembelian. Yang pertama ada produk rutin. Produk-produk ini mempunyai nilai dan biaya yang rendah bagi pelanggan dan risikonya kecil, misalnya perlengkapan kantor. Para pelanggan akan mencari harga yang paling rendah dan menekankan pada penawaran rutin. Lalu yang kedua ada produk bernilai tinggi. Produk-produk ini mempunyai nilai dan biaya yang paling tinggi bagi pelanggan, tetapi resiko pasokannya kecil, misalnya piston mesin, karena banyak perusahaan yang membuatnya. Pelanggan akan membandingkan sejumlah tawaran dan harga pasar, dan pemasok juga perlu memperlihatkan bahwa tawarannya mampu meminimaliskan biaya total dari pelanggan. Lalu yang ketiga ada produk-produk strategis. Produk-produk ini memiliki nilai dan biaya yang lebih tinggi bagi pelanggan dan juga tinggi resikonya, misalnya komputer mainframe. Pelanggan akan menginginkan pemasok yang dikenal baik dan dipercaya, serta ingin membayar harga lebih dari harga rata-rata. Dan pemasok tersebut harus mencari aliansi strategis. Lalu ada produk-produk penghambat kelancaran kerja. Produk-produk ini mempunyai nilai dan biaya rendah bagi pelanggan, tetapi memiliki sejumlah resiko, misalnya suku cadang. Pelanggan akan menginginkan pemasok yang dapat menjamin pasokannya yang tidak mandek atau berhenti. Lalu di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari sari roti. Pola konsumsi pangan masyarakat makin lama kan semakin mengalami perubahan. Ini dapat kita lihat dari perkembangan produk siap saji sebagai makanan praktis sehari-hari atau pengganti makanan sehari-hari. Contohnya adalah roti. Salah satu makanan favorit pengganti nasi. Ada juga mie instan, tetapi mie instan itu kan masih harus dimasak dahulu. Beda dengan roti yang bisa langsung siap santap. Awalnya roti ini makanan orang Belanda pada zaman penjajahan. Tapi sekarang roti ini menjadi makanan pokok kedua karena karakteristiknya sama seperti nasi. Roti juga mengandung karbohidrat yang tinggi. Roti bergizi tinggi, kandungan gizi dalam roti juga melengkapi kebutuhan
nutrisi orang yang mengkonsumsi roti tersebut. Roti juga dapat disajikan dengan beragam rasa dan penyajiannya sehingga roti dapat dinikmati oleh masyarakat dengan berbagai rasa, beragam selera dengan seleranya masing-masing. Lalu karakteristik konsumen dari merek sari roti, sebagian besar itu perempuan dari umur 18 sampai 22 tahun. Dan juga sumber keuangannya masih dari orang tua yang berkisaran dari 500.000 sampai 1 juta rupiah. Meningkatnya kebutuhan masyarakat pada produk makanan yang sehat dan praktis merupakan peluang bagi produsen roti ini. Konsumen roti juga hampir mencakup semua kalangan termasuk kita sendiri yang mengkonsumsinya. Ketersediaan merek roti juga berada di mana-mana, ada di minimarket, bahkan sampai ada di warung-warung kecil. Sehingga merek sari roti ini juga mampu mendapatkan posisi kuat dari merek roti lainnya yang ada di ingatan masyarakat karena yang mudah ditemukan di mana-mana. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.